Firman Tuhan, saudara, pada pagi ini saya bagikan tentang kunci hidup yang diberkati. Jadi siapkan hati kita supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati lebih dan lebih lagi. Ada amin? Ya, kenapa kunci berkat itu penting? Karena kunci membuat semua menjadi lebih mudah. Jadi Pak, kenapa kita perlu memiliki kunci berkat? Sekali lagi, kunci membuat semua menjadi lebih mudah. Saudara kalau punya mobil, nggak punya kuncinya, gimana bawanya? Pasti sulit. Kita punya kamar, nggak ada kuncinya, gimana masuknya? Pasti sulit. Akhirnya kita dobrak. Dobrak itu merusak. Nah, tapi kalau kita punya kunci, semua menjadi lebih mudah. Sama dengan berkat Tuhan, kalau kita punya kuncinya, berkat Tuhan lebih mudah tercurah atas kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Yang kedua, saya tidak mengatakan kita tidak diberkati. Bahwa prinsipnya orang yang sudah di dalam Yesus, dia sudah diberkati. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya katakan semiskin-miskinnya orang Kristen lebih bahagia dari sekaya-kayanya orang dunia. Sesakit-sakitnya orang Kristen lebih bahagia dari sesehat-sehatnya orang dunia. Sepenjara-penjaranya orang Kristen lebih bahagia dari sebebas-bebasnya orang dunia. Karena dunia tidak punya Yesus, orang Kristen dia punya Yesus. Haleluya. Ada amin? Jadi pokok dan pusat berkat saudara itu adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu orang yang sudah di dalam Yesus, sesungguhnya dia sudah diberkati. Tapi saya tetap ingin memberikan kunci berkat supaya kita maksimal diberkati. Karena nggak lucu kita mati masuk surga tapi hidup menderita. Kita mati masuk surga tapi hidup hutang di mana-mana. Rasanya kurang keren. Amin ya? Saudara kalau ketemu orang Australia, dia percaya diri. Kalau saudara ketemu orang Amerika, dia belagu. Kalau saudara ketemu orang Jerman, dia sombong. Karena orang Jerman pintar-pintar, dia anggap kita orang Asia, ini di atas monyet dikit. Jadi saudara kalau ketemu orang Jerman, hati-hati. Teman saya pernah di Jerman, lalu dia tunggu kereta. Ketika tunggu kereta dia lihat jam, keretanya telat 5 menit. Akhirnya dia ngoceh, dia bilang sama aja di Jerman, keretanya juga telat. Orang Jerman tepuk pundaknya, jam lu yang ngaco. Karena di Jerman nggak pernah telat. Australia percaya diri, Amerika belagu, Jerman sombong. Kenapa? Karena mereka berhasil, karena mereka sukses, karena mereka diberkati. Saudara dan saya nggak tahu apakah kita patut bangga atau tidak jadi orang Indonesia. Saudara bangga nggak jadi orang Indonesia? Nah, jangan bohong, ini gereja. Kita ya harus bangga. Tadi saya katakan, saya tidak tahu apakah kita patut bangga atau tidak jadi orang Indonesia, tapi kita mutlak bangga karena dalam Yesus kita warga kerajaan sorga. Warga kerajaan sorga. Tepuk tangan sampai di belakang. Yang di belakang berikan tepuk tangan untuk Allahmu yang luar biasa. Jadi orang Australia percaya diri, orang Amerika belagu, orang Jerman sombong karena dia sukses diberkati. Bayangkan, Anda bukan cuma orang Indonesia. Dalam Yesus kita warga kerajaan sorga. Lebih dari Australia, lebih dari Amerika, lebih dari Jerman. Amin. Jadi supaya saudara dan saya tidak sekedar mati masuk surga, tapi hidup kita diberkati. Karena itu hari ini saya ingin bagikan tentang kunci berkat. Saya khotbah sampai jam 2 siang. Yang mau pulang duluan ada doa berkatnya di gerbang. Yang mau nanti pulanglah bannya bocor. Pulanglah bannya bocor. Dia pulang duluan, nyampe-nya belakangan. Tapi orang yang setia diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Saudara siap sampai jam 2? Jangan bohong, ini gereja. Saya aja gak siap, masa Anda siap? Baik, mari kita buka Ulangan 28, saudara. Ulangan pasal 28, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi, menghormati firman, mari bangkit berdiri bersama. Kita akan baca 2 ayat ini tentang kunci hidup yang diberkati. Ulangan 28,
Ayat yang pertama dan yang kedua. Mari baca. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika... Silakan duduk, saudara. Kalau saudara baca seterusnya nanti di rumah, saya anjurkan saudara baca sampai ayat yang ke-14. Maka dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14 itu bicara tentang item-item berkat. Jadi kita hanya baca 2 ayat. Ayat 3 sampai ayat 14 bicara tentang itemnya, bentuk berkatnya yang Tuhan mau curahkan untuk saudara dan saya. Dan kalau kita simpulkan bentuk berkat itu, ada berkat pemeliharaan, di mana pekerjaan kita, adonan kita, dapur kita itu diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Jadi saudara tidak akan kekurangan. Ada berkat perlindungan. Dikatakan kemanapun engkau pergi, engkau masuk, engkau keluar, diberkati. Saudara, perlindungan itu mahal. Waktu Ayub dicobai, bagi saya itu bukan tanda kuatnya iblis. Tapi waktu Ayub dicobai, itu tanda kuatnya perlindungan Tuhan. Sebab kenapa? Ketika Ayub dilindungi Tuhan, Tuhan puji dia. Dia bilang, hai iblis, kau lihat hambaku Ayub. Keren kan? Ayub bilang, ya keren dong Tuhan. Orang Tuhan lindungi. Coba buka, angkat perlindunganmu. Aku coba, pengen tahu. Ketika Tuhan angkat perlindungannya, baru iblis bisa sentuh, baru iblis bisa bocor. Ketika ada perlindungan Tuhan, iblis jangankan merusak, menyentuh saja tidak bisa, karena perlindungan Tuhan kuat. Ketika perlindungan diangkat, baru iblis bisa sentuh. Jadi waktu Ayub dicobai, bukan tanda kuatnya iblis, tapi tanda kuatnya perlindungan yang Tuhan berikan untuk hamba-hambanya dan umat-umatnya. Jadi kalau ada berkat perlindungan atas saudara, jangankan merusak hidup saudara, iblis tidak bisa menyentuh kita. Tapi kalau tidak ada perlindungan, betapa hancurnya Ayub dicobai. Saudara, kita nggak usah kupas bagaimana hartanya habis, bagaimana kesehatannya habis, bagaimana istrinya juga sangat kurang ajar. Saudara, ketika ada perlindungan tidak terjadi. Oleh sebab itu berkat perlindungan itu penting ada atas hidup kita. Yang ketiga adalah berkat pembelaan. Satu jalan orang memusuhi saudara, bertujuh jalan dia akan lari karena Tuhan membela kita. Lalu ada berkat masa depan, berkat promosi, janji Tuhan kita semua dibuat jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Nah, saudara-saudara, ayat 3 sampai ayat 14 ini adalah bentuk-bentuk berkat yang luar biasa memperlengkapi iman saudara kepada Yesus. Kita punya iman kepada Yesus, kita selamat, mati masuk surga. Tapi tidak hanya di situ, ada perlengkapan yang lain. Pak, kenapa sih kita harus diberkati? Pertama, alasannya prinsip kebaikan Tuhan. Jadi kalau saudara tanya, kenapa kita harus diberkati, Pak? Karena ada prinsip kebaikan Bapa. Kalau saudara tidak merasakan berkat, saudara nggak merasakan prinsip kebaikan Bapa. Kita perlu bangga dengan Bapa kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Supaya tahu prinsip. Ya, di rumah saya juga lakukan prinsip kebaikan saudara. Di rumah saya ada disiplin 2 minggu. Ini prinsip disiplinnya dulu. Anak saya kalau melakukan kesalahan prinsip 2 minggu tidak jajan, 2 minggu tidak nonton TV, 2 minggu nggak main keluar rumah. Ya, kalau anak saya melakukan kesalahan prinsip, walaupun hati saya hancur, saya bisa kasih uang, dia nggak bisa jajan. Di kamarnya ada TV, dia nggak boleh nonton. Temennya saya satu RT, tapi dia nggak boleh main. Karena ada kesalahan prinsip, mungkin mulai melawan orang tua, mungkin nilainya mulai buruk, mungkin jam tidur, jam mandi mulai tidak teratur. Tapi di hidup saya, di rumah kami juga ada prinsip kebaikan, pemberian anugerah. Setiap kali anak saya punya prestasi, saya selalu kasih anugerah. Karena kita mesti seimbang, salah disiplin tapi punya prestasi, kasih hadiah. Supaya kita nggak jadi orang tua yang terkenal tukang marah. Jangan sampai kita mati nanti anak kita bawa batu bata ke kuburan kita, dia lempar, aku menyesal punya bapak kayak kamu.
Waktu kita hidup pasti nggak dilempar, tapi kuburan kita bisa dilempar. Anak saya kalau juara, kalau punya prestasi, selalu saya kasih hadiah. Terakhir putri saya yang besar, saya punya putri dua, yang besar pintar, yang kecil gak bodoh. Karena nggak ada anak pintar dan bodoh, anak yang pintar dan kreatif, saudara tuh. Anak saya yang pintar selalu juara. Dia tamat SMP, masuk SMA, lulusan terbaik, masuk SMA gratis, saya nggak perlu bayar. Dulu ada yang bilang, Pak Petrus kan hamba Tuhan, kalau anaknya masih kecil, masih enak, nanti kalau masuk SMP mulai mahal, nanti kalau masuk SMA mulai mahal. Anak dia mahal, anak saya gratis. Karena Tuhan punya jalan berkat untuk setiap orang. Tepuk tangan untuk Tuhan yang ajaib. Anak saya masuk SMA gratis, dia pidato di depan 500 orang. Yayasan orang tua siswa, mari kita panggilkan Stefania Anastasia Tarigan sebagai siswa lulusan terbaik, putri dari Bapak Petrus Tarigan. Itu kebanggaan. Anak saya maju, teng. Oh enggak, itu nanti pas dia menikah. Anak saya maju pidato di depan 500 orang, pidato 9 menit, persiapannya 4 bulan. Dia bilang, Papa kan pengkhotbah, tolong ajarin Tasya mau pidato. Ada kebanggaan yang luar biasa. Begitu sampai di rumah saya bilang, Tasya lulusan terbaik, minta hadiah sama Papa. Prinsip kebaikan Tuhan, prinsip kebaikan Bapak. Anak saya pura-pura baik, gak usah lah Pak. Tasya kan udah sering juara, udah sering dapat hadiah. Kali ini gak usah. Minta hadiah sama Papa. Kalau kamu lulusan terbaik, Papa gak kasih hadiah, Papa merasa terhina. Saudara, kalau anak saudara punya prestasi nggak minta hadiah, jangan kau syukurin. Jangan bilang syukur, oh saya nggak rugi. Jangan, kita terhina. Karena udah banyak dia kita disiplin. Jadi kalau dia punya prestasi, kasih hadiah. Saya bilang nggak usah Pak, ya udahlah kalau Bapak paksa aku mau kencing aja di Bali. Ya sudah, saudara. Saya beli tiket, dia kencing di Pantai Kuta. Saya kasih plus malah sampai ke Lombok. Kami ke Bali, kami ke Lombok, nginap di hotel bagus, main di pantai. Anak saya happy, anak saya bahagia, dan saya tidak merasa rugi. Kenapa? Karena bagiannya sudah dia kerjakan. Selama bagiannya sudah dia kerjakan, saya tidak merasa rugi. Saya merasa rugi kalau nilainya buruk, minta ke Bali. Saya merasa rugi kalau dia tidak lulus, minta ke Bali. Jangankan ke Bali, ke mall sebelah tidak sampai. Yang mau saya katakan, kunci berkat adalah ketika setiap kita sebagai anak-anak Tuhan paham, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengerti, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan sudah melakukan bagian kita seturut firman. Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan kita setia, Dia akan lakukan bagiannya dengan luar biasa. Ada amin? Jadi apa kunci berkat? Orang yang diberkati adalah orang yang tidak lalai melakukan bagiannya. Oleh sebab itu tadi dalam Ulangan 28 ini dikatakan, jika engkau, ayat 1 dimulai dari kata jika. Jika ini berarti sebuah prasyarat. Jika ini berarti sebuah kompetensi. Jika ini adalah sebuah perlayakan. Setiap ada kata jika, itu menunjuk kepada syarat. Saudara bos, saudara pimpinan, saudara bilang sama anak buah, jika kamu menjual sesuai target, kamu dapat bonus. Jadi bonus didapat kalau dia menjual sesuai target. Kalau targetnya tidak tercapai, dapat bonus kan? Tidak berarti dapat atau tidak dapatnya bonus itu tergantung prasyarat. Maka saudara jangan mengira saudara datang ke gereja ujung-ujung diberkati, saudara duduk di gereja otomatis diberkati. Enggak, saudara, ada kompetensi yang harus kita bangun, ada perlayakan. Saya selalu tanya anak gadis, siapa anak gadis yang mau punya suami direktur? Semua anak gadis mau punya suami direktur. Pertanyaannya, kau pantas enggak jadi istrinya dia? Betul nggak? Orang yang kemauannya segede gunung punya suami direktur, kalau mandi malas, sikat gigi malas, hidung nggak sopan,
Direktur mana yang mau punya istri begitu? Mungkin direktur yang sudah bangkrut berubah jadi kondektur. Jadi tugas kita bukan hanya mau, tapi pantaskan diri. Yang setuju katakan amin. Kalau saya tanya, apa saudara mau diberkati? Mau. Nah, pantas nggak kita diberkati? Tugas kita bukan hanya mau, karena orang yang kemauannya sebesar gunung tanpa kepantasan, dia tidak akan mencapai kemauannya. Tetapi sebaliknya, orang yang pantas, biar tidak mau. Jadi kalau ada anak gadis, dia nggak usah mau punya suami direktur, tapi tiap hari mandi, sikat gigi, sopan, semangat, putih, cerdas, juara, takut Tuhan, hafal ayat, tamborin, singer, worship leader, pengkhotbah. Yang begini kondektur nggak berani lama. Betul nggak? Begitu kondekturnya minder ya, maka dia akan mendapatkan suami standar direktur. Tepuk tangan untuk Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Oleh sebab itu, sebelum Tuhan mau curahkan berkat atas kita, dia mulai dari kata jika engkau, jika kita. Sekali lagi ada hal yang harus kita bangun. Kalau kita tanya umat Tuhan, Anda mau diberkati? Semua mau. Tadi seperti karyawan, apakah semua karyawan mau punya dapat bonus? Semua mau. Tapi nggak semua karyawan pantas. Apa anak-anak kita di sini semua mau diajak mamanya liburan ke Bali? Pasti mau. Tapi itu tidak semua pantas. Nilaimu indah merah semua. Pantasnya kemana? Pantasnya bukan ke Bali, ke ruang doa, bertobat. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Semua gereja mau punya jemaat banyak, tapi nggak semua memantaskan diri. Makanya gereja kita juga bukan hanya mau banyak jiwa dimenangkan, tapi gereja kita semakin memantaskan diri supaya orang-orang boleh datang. Tambah hari, tambah luar biasa, tambah hari, tambah banyak. Ada amin? Karena itu firman berkata jika kita. Berarti ada sesuatu yang harus kita bangun sebelum Tuhan memberkati. Karena poin saya adalah Tuhan itu memberkati umat yang terdidik, bukan umat yang manja. Kalau umat yang manja itu begini, dia nggak mau melakukan bagiannya, dia nggak mau dididik, tapi mau diberkati. Nah, itu biasanya ini analogi opa dan cucu. Makanya orang kalau dengan kakek, nenek, opa ya, saya ini anak kakek. Saya nggak pernah tinggal sama keluarga saya, dari kecil saya tinggal sama kakek saya. Makanya saya bertumbuh jadi pribadi yang manja. Saya sekarang juga sebenarnya termasuk pendeta yang manja. Ya, kalau saya khotbah Anda nggak perhatikan, saya tuh sakit hati. Makanya kalau saya khotbah tolong perhatikan, jangan berkedip bila perlu. Kecuali ada bom yang meledak. Maka orang bilang kan kasih opa lebih besar dari kasih orang tua, karena kasihnya salah. Maka hati-hati kalau anak-anak kita terdidik dengan opa-oma, hati-hati dia bisa punya mental yang manja. Karena apa-kata opa-oma dia salah gak dimarahin, terlalu sayang. Kasih yang benar itu kasih orang tua. Karena kasih yang benar bukan memanjakan, kasih yang benar adalah mendidik. Tuhan di surga bukan kakek kami yang di surga, dia Bapak kami yang di surga. Karena itu dia tidak berkati umat yang manja, dia berkati umat yang terdidik. Amin. Jadi kalau saudara tidak mau dididik, mau diberkati, mulai besok doanya jangan Bapak kami yang di surga, bilang Opa yang di surga. Nanti opanya jawab, lalu bapakmu siapa? Di surga itu bapak kita, karena itu dia mendidik kita. Ada amin? Karena itu buka hati kita untuk dididik, dibentuk, diperlengkapi, supaya kita memenuhi kata jika. Sebab sebelum berkat itu turun, jika kita, apa yang dikatakan? Baik-baik mendengar suara Tuhan. Jadi kompetensi atau syarat pertama, orang yang akan diberkati Tuhan adalah orang yang baik-baik mendengar. Ada 3 di sini syaratnya, saudara. 3M. Jadi modal saudara sebelum diberkati, kita mesti punya 3M. 1, mendengar dengan baik. Untuk apa? Supaya memahami dengan baik. Sampai yang ketiga, melakukan dengan baik. Jadi sebelum berkat Tuhan dicurahkan
untuk saudara, sebelum berkat itu diberikan, pertama miliki yang pertama, baik-baik mendengar. Maka saya anjurkan sekali lagi, ketika saudara berhadapan dengan firman, entah lewat khotbah atau Anda baca, pastikan sikap kita baik-baik. Baik-baik itu berarti serius, segenap hati, berarti fokus. Jangan Anda acting kebaktian, tubuhnya di sini, pikirannya di jemuran. Itu biasanya ibu-ibu. Atau pikir tubuhnya di sini, pikirannya di restoran. Itu bapak-bapak. Bikin kebaktian ini nyata, bukan acting. Jadi kalau Anda di sini, telinga juga Anda di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Karena dikatakan jika kita baik-baik mendengar. Ini penting saudara. Lihat di Wahyu berapa kali Tuhan bilang, hai yang bertelinga hendaklah. Hai yang bertelinga hendaklah. Saya baca dulu, saya bingung. Ini Tuhan gak ngerti atau kita yang bebal? Anak TK juga tahu telinga itu mendengar. Ngapain Tuhan ngomong ulang-ulang? Hei yang bertelinga, hendaklah mendengar. Emang Tuhan kagak tahu telinga itu mendengar? Bukan Tuhan tidak tahu, tapi faktanya seringkali kita umat Tuhan dengar firman, tapi nggak mendengar. Karena mendengar artinya melakukan. Jadi kalau Anda orang tua bilang sama anak saudara, bereskan tempat tidurmu, dia nggak bereskan, itu nggak dengar, Bu. Karena telinga kita sering bebal. Karena itu sekali lagi, sebelum kita diberkati, pastikan kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan. Ada amin? Firman tumbuh atau tidak bukan tergantung pengkhotbah. Firman tumbuh atau tidak tergantung pendengar. Karena itu kalau mau firman, kurangi doakan pengkhotbah. Anda nggak usah doakan saya. Anda terlalu baik. Karena saya lebih banyak doa dari Anda. Pengkhotbah terlalu banyak yang doain. Sebab kenapa? Pengkhotbah sehebat-hebatnya pengkhotbah tidak berdampak kalau didengar oleh sengantuk-ngantuknya pendengar. Sehebat-hebatnya pengkhotbah tidak berdampak kalau didengar seburuk-buruknya pendengar. Biar pengkhotbah kita Superman, kembarannya Superman. Biar pengkhotbah kita semua orang-orang hebat, kalau pendengarnya tidak hebat, nggak berdampak. Tapi biar pengkhotbah kita amatir, biar pengkhotbah kita tidak spektakuler, seburuk-buruknya pengkhotbah, kalau didengar oleh sebaik-baiknya audiens, firman itu akan tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ada orang yang menabur, orangnya sama, benih yang ditabur sama, jam menaburnya sama, tumbuhnya beda. Makanya jangan heran ada orang gerejanya sama, jam kebaktiannya sama, ayat yang dibuka sama, lagu yang dinyanyikan sama, tapi hidup jemaat itu beda. Ada yang cepat bertobat, ada yang sampai mati nggak tobat-tobat. Betul nggak ini? Ada yang cepat lepaskan rokok, ada yang sampai mati dibunuh rokok. Ada yang cepat melayani, ada yang sampai mati nggak melayani. Ada yang menerima urapan sampai merinding bulu kuduk. Ada yang santai-santai. Padahal gerejanya sama, pengkhotbahnya sama, lagunya sama, responnya beda. Respon Anda menentukan pertumbuhan firman atas diri Anda. Karena itu kalau mau dengar firman, jangan urus pengkhotbahnya, urus hatimu. Jadi kalau berdoa mau firman, oh Tuhan, aku serahkan pengkhotbah itu dalam tangan. Aku berdoa untuk hatiku Tuhan, supaya aku siap dibentuk. Aku berdoa untuk hatiku, supaya hatiku tidak layu, supaya hatiku tidak ngantuk, supaya hatiku tidak keras, supaya hatiku tidak bersemangat. Tangisi hatimu. Berdoa untuk itu, menangis untuk itu, supaya hati kita baik, supaya hati kita siap, supaya hati kita gembur, sebab hati kita menentukan pertumbuhan firman atas hidup kita. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Jadi yang pertama adalah orang yang baik-baik mendengar. Selama ini saudara yang sudah mendengar, tingkatkan lebih baik lagi mendengar. Untuk apa kita baik mendengar? Supaya masuk yang kedua, mengerti firman. Orang itu nggak ada pintar karena selingan itu nggak ada.
Nggak ada sejarahnya orang pinter belajar sambil ngantuk, itu nggak ada. Kenapa tadi anak saya yang pertama itu juara terus? Karena saya dengan istri saya juga suka bikin namanya persekongkolan jahat. Apa persekongkolan jahat kami suami istri? Seringkali ada yang namanya Harpitnas, hari kejepit nasional. Hari ini sekolah, besok libur. Hari ini libur, besok sekolah, besoknya libur lagi. Nah, karena saya banyak pergi, kami sering ajak anak-anak jalan-jalan. Lalu kita bilang 1 hari bolos. Anak saya yang bungsu, oh yes, puji Tuhan, doa kita dijawab. Karena dia malas sekolah, makanya nggak pernah juara. Tapi anak saya yang pinter, jangan coba-coba. Apa papa bilang? 1 hari bolos, orang tua model apa? Pendeta pula. Saya ditengking, saudara. Karena kesukaan anak saya sekolah, kesukaan anak saya belajar, kesukaan anak saya baca buku. Dia putus kalau sekolah, pantaslah kalau dia pintar, pantaslah kalau dia tahu banyak hal. Artinya orang gak bisa mengerti tanpa mendengar dengan baik. Tujuan anak sekolah bukan bolak-balik sekolah. Tujuan anak sekolah biar pintar. Saudara mau sekolahkan anak 20 tahun Pancasila pun gak hafal? Mau gak? Apa tujuan kita sekolahkan anak? Supaya bolak-balik sekolah? Tapi maaf, tulul terus? Enggak kan? Karena tujuan anak sekolah bukan bolak-balik sekolahnya. Tujuan anak sekolah biar anakku pintar. Tujuan kebaktian bukan Anda bolak-balik hari Minggunya, tapi tujuan kebaktian Anda pintar, memahami firman, mengerti firman, mengenal firman. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi kalau kita sekolah hari demi hari, minggu demi minggu, tanpa semakin memahami, maka gereja kita, ibadah kita menjadi gagal. Seperti anak kita bolak-balik sekolah tapi gak pernah tahu apa-apa. Sekali lagi saudara, kita harus mendengar dengan baik supaya kita mengerti. Nah, setelah kita mengerti firman, baru sampai terakhir dikatakan melakukan. Saudara tidak mungkin melakukan sesuatu kalau kita belum mengerti sesuatu. Kita hanya melakukan apa yang kita mengerti. Oleh karena itu, kalau kita sudah mendengar dengan fokus, dengan benar, dengan baik, kita memahami firman dengan baik, baru kita melakukan firman itu. Kalau 3 ini ada pada kita, mendengar dengan baik, memahami dengan baik, sampai melakukan dengan baik, maka mulai start itu, berkat Tuhan akan dicurahkan luar biasa atas hidup kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang baik. Nah, seringkali jemaat itu tidak memahami kunci setiap berkat. Tidak memahami sehingga kita menjadi serasa sulit. Saudara, firman itu berkarakter 2 selalu. 2 sisi yang namanya firman Tuhan. 1 perintah, 2 janji. Firman Tuhan itu gak cuma janji. Selalu ada perintah, di balik perintah ada janji. Perintah itu yang harus kita lakukan, janji Tuhan lakukan. Ada amin? Ya, amin. Ada amin? Amin. Nah, jadi ada perintah, ada janji. Perintah bagian kita, janji bagian Tuhan. Tapi sekarang kita gereja memang sedikit salah kaprah di Indonesia. Kita lebih suka janji Tuhan, kita lebih kenal janji Tuhan, kita sering klaim janji Tuhan. Makanya di Jakarta ada teologi yang berkembang, namanya teologi klaim. Jadi kalau dia berdoa, aku klaim janjimu, aku klaim janjimu. Anda boleh nggak klaim janji Tuhan? Halo? Jangan takut begitu, saya suara aja yang keras, tapi saya lembut. Biasa aja. Kita boleh nggak klaim janji Tuhan? Boleh kalau sudah layak. Saya beri contoh, kita klaim asuransi, boleh nggak? Boleh, asal syaratnya 2. 1, kita udah daftar, yang kedua udah bayar. Kalau saudara udah daftar, lalu udah bayar, Anda sakit, Anda klaim, polisnya keluar. Tapi kalau Anda nggak pernah daftar atau nggak pernah bayar, Anda sakit, Anda klaim, Anda diketawain. Dia bilang, lu siapa? Daftar kagak, bayar kagak, sakit klaim. Jadi saudara dan saya, jangan klaim janji Tuhan kalau belum melakukan perintah Tuhan yang mengandung
kita atasan bilang sama anak buah, kalau kamu memenuhi target, kamu dapat bonus. Dia bisa klaim kalau sudah memenuhi target. Betul nggak? Tapi kalau nggak memenuhi, dia nggak berhak. Jadi pertanyaannya, boleh nggak kita klaim janji Tuhan? Boleh, kalau sebelumnya kita sudah melakukan bagian kita. Sebab kunci orang yang diberkati melakukan bagiannya sesuai firman, maka Tuhan akan melakukan bagiannya sesuai janjinya. Atas semua perkara firman ini terjadi. Yang pertama, berkat keselamatan. Saudara mau mati masuk surga? Siapa di sini yang mau mati masuk surga? Masuk surga aja malas ya orang sini. Siapa di sini yang suka ke mall Singkawa? Oh, lebih cepat. Untuk masuk surga ada nggak bagian kita? Ada nggak? Ada. Bagian kita apa untuk masuk surga? Bagian kita adalah bertobat. Jadi kalau kita sudah mengklaim, kita melakukan perintah, saya sudah bertobat. Definisi bertobat ada dua. Satu, percaya Tuhan Yesus. Semua orang sebaik apapun, kalau belum percaya Yesus, dianggap belum bertobat. Itu pertobatan. Yang pertama itu. Jadi saudara, banyak orang di luar itu lebih baik dari kita. Banyak orang yang bunuh nyamuk aja nggak mau loh. Kalau kita nyamuk kan, kita ini kan pembunuh semua. RW kita potong, D2 kita sikat. Iya kan, ketemu apa kita bunuh. Ada orang-orang kan biksu-biksu itu kan nggak mau bunuh binatang loh. Kalau ada nyamuk di tangannya, pergi dong. Itu ada orang lebih baik. Tapi sebaik-baiknya orang, kalau belum percaya Yesus, dianggap belum bertobat. Ada apa? Jadi bertobat yang pertama, orang itu percaya Yesus. Yang kedua, tidak ada dosa yang mengikat. Saudara juga bisa belum bertobat. Kita ini bisa dianggap belum bertobat kalau kita sudah percaya Yesus, tapi masih ada dosa yang mengikat. Kalau masih ada dosa yang mengikat, kita juga bisa dianggap tidak bertobat. Karena itu orang yang bertobat adalah orang yang percaya Yesus, dan yang kedua, tidak ada dosa yang mengikat. Nah, orang seperti itu dia bisa klaim janji. Saudara, ini penting. Jangan sampai ada yang dikatakan Matius 7. Ternyata di Matius 7 ada orang berkata, Tuhan, Tuhan. Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaannya. Ada orang yang bilang, aku sudah melakukan mujizat, ya kan? Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan. Kenapa orang-orang itu? Pelayanannya sudah hebat, pelayanannya bahkan spektakuler. Kalau sekarang ada orang Kristen kayak begitu, dahsyat nggak? Bernubuat sudah, bikin mujizat sudah, ngusir setan sudah, luar biasa nggak? Luar biasa. Kenapa Tuhan bilang aku nggak kenal? Karena mereka nggak punya pertobatan yang sejati. Mereka bukan orang yang dipakai Tuhan. Mereka orang yang sekedar dimanfaatkan. Ada dua hal orang, saudara. Satu, dipakai Tuhan. Dua, dimanfaatkan. Saudara, jangan dimanfaatkan, tapi biarlah kita dipakai. Bedanya apa? Orang yang dipakai, hidup pribadinya berkenan, lewat dia pekerjaan Tuhan berjalan. Orang yang dimanfaatkan, hidup pribadinya tidak berkenan, tapi lewat dia pekerjaan jalan. Saya pernah lihat satu gereja dibangun oleh germo terbesar. Hari-hari dia germo, tapi bangun gereja. Itu dipakai atau dimanfaatkan? Dimanfaatkan. Persembahan terbesar sepanjang saya jadi pengkhotbah itu dari Nusa Kambangan oleh bandar narkoba. Itu persembahan terbesar yang pernah saya terima. Cuma karena masuknya lewat rekening, saya nggak bisa ngolah. Karena nggak dikasih uang cash. Karena biasa kalau dikasih uang cash itu berarti sedikit. Kalau ngasihnya banyak, sayang kalau uang cash pasti lewat rekening. Tapi saya kalau ketemu dia, kalau mau nggak bertobat, kau tetap masuk neraka. Tapi yang mau saya katakan, ada orang-orang yang dimanfaatkan, dia nggak berkenan. Kalau ada seorang pelacur lalu menyindir, yang diinjili bertobat, saya nggak bertobatan orang itu. Pelacurnya selamat nggak? Ini dimanfaatkan atau dipakai? Dimanfaatkan. Orang yang di Matius 7, dia dimanfaatkan. Dia nggak bertobat, masih hidup dalam dosa, tapi pekerjaan Tuhan berjalan. Orang seperti itu tidak mendapat berkat keselamatan. Kalau saudara mau mati masuk surga, saudara mau selamat, saudara mau tinggal dengan Yesus, bagian kita satu, kita harus bertobat. Percaya Yesus,
Dan yang kedua, jangan ada dosa mengikat dalam hidup kita. Tepuk tangan untuk Tuhan yang ajaib. Makanya saya juga sering tengking rokok. Karena rokok itu bukan rokoknya. Hati-hati ya, gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Batu segede kepala lempar ke laut itu tenggelam. Batu segede jempol lempar ke laut tetap tenggelam. Karena yang namanya batu itu harus tenggelam. Gak perlu batu besar. Jadi dosa besar, dosa kecil sama nerakanya, sama tenggelamnya. Jangan sudah bilang ini cuma rokok kok, ini cuma bohong kok. Bukan masalah besar kecilnya, tapi ikatannya. Karena itu mulai sekarang jangan ada perbuatan buruk, jangan ada dosa yang mengikat hidup kita. Terlepaslah dari dosa supaya kita bisa klaim kita mati masuk dalam kerajaan surga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Berkat pertama adalah berkat keselamatan. Yang kedua adalah berkat keberhasilan. Mari kita lihat Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama, saya hanya akan memberikan 3 bentuk berkat dengan 3 kunci berkat. Kalau saya sampaikan 10-nya nggak cukup, saudara. Padahal yang siapkan ini 10. Cuma kan ini bukan seminar, ya kan? Jadi saya mau sampaikan 3 saja, supaya kita selamat, supaya kita berhasil, dan supaya kita diperkaya dengan luar biasa. Ada amin? Mari baca Mazmur 1, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 silakan. Ayat 3 hasilnya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Terakhir, apa saja yang diperbuatnya. Di sini dikatakan ada 2 sisi juga. Ada perintah, ada janji. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Dikatakan siapa yang kesukaannya. Mari katakan kesukaannya. Lebih keras, kesukaannya. Siapa yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat, firman siang dan malam. Jadi kalau ada orang Kristen, tua, muda, laki-laki, wanita, kesukaannya. Kesukaan itu berarti hobinya. Jadi saudara dan saya ini kalau ditanya, Pak, hobinya apa? Jangan bilang mancing. Karena mancing gak bikin Anda berhasil. Bilang hobi saya merenungkan firman siang dan malam. Maka yang nanya akan rebah tanpa tumpang tangan. Kalau ditanya ibu hobinya apa, jangan bilang masak. Karena masak nggak ada firman bilang ibu-ibu yang suka masak dibikin berhasil, nggak ada. Maka ibu juga bilang hobiku adalah merenungkan firman. Hari Minggu, merenungkan firman hari Minggu. Hari Minggu saja sambil ngantuk-ngantuk dikit. Siang dan malam. Siapa yang kesukaan, hobi, gaya hidup, namanya kesukaan itu ya Pak. Yang gak ada juga diadain, yang gak mungkin juga dimungkinin. Namanya kesukaan. Kesukaan itu cinta. Lihat kalau ada laki-laki suka cinta sama wanita, itu laut diseberangi, gunung didaki. Itu namanya suka. Amin. Istri saya itu anak kolonel. Papi saya itu kolonel, kumisan, pendiam. Dia bilang waktu pacaran, kasih tahu sama Petrus, pacaran ke rumah jam 11 harus pulang. Saya selalu pulang jam 1. Saya nggak peduli Pak Kolonel, saya nggak peduli kumisnya, saya nggak peduli pendiamnya. Demi cintaku, apapun aku terjang. Itu namanya suka. Jadi jangan bilang, Pak, nggak ada waktu saya baca Alkitab. Berarti kau nggak suka. Mana ada orang nggak ada waktu sama pacarnya? Kalau suka pasti punya. Di Bandung tuh kemarin ada di radio urban. Si laki-laki merayu si wanita. Dia bilang, Nek, aku mencintaimu.
Aku akan seberangi nih gunung kuda. Kalau ada lautan api aku terjang demi cintaku padamu. Neneknya jawab, kemarin malam kenapa nggak datang Pak? Hujan kali. Oh, gunung di daki, laut di seberang. Hujan kagak datang. Saya begitu dengar itu di radio, manifestasi saya di mobil. Ya namanya kesukaan itu saudara yang gak ada juga diadai. Saudara tahu lah ya, saya makanan kesukaannya RW kan. RW itu yang B2 itu loh, yang gonggong itu loh. Makanya kalau udah mulai malas-malas khotbah saya cari RW. Begitu makan RW, gonggong lagi. Itu salah satu rahasia saya saudara. Iya kan makanan kesukaan itu. Sampai ada teman saya juga penyuka RW. Jadi kami pernah pergi pelayanan, dia bilang, kita ini ya penyuka RW ya. Iya. Kalau ada jemaat bilang, oh makan apa Pak Pendeta? Ada ikan, ada daging, ada ayam. RW. Padahal RW-nya nggak ada. Itu yang namanya kesukaan, saudara. Artinya ketemu yang kita suka itu rasanya nggak cuma ketemu, tapi luar biasa ketemu. Saya makan ayam boleh, nggak haram, enggak. Enggak, saya nggak haram ayam, enggak. Makan ikan boleh, nggak haram. Tapi kalau makan RW, mertua lewat saya nggak kenal. Karena itu kesukaan, saudara. Sama dengan engkau punya pacar, ketemu orang lain bisa nggak? Bisa. Ketemu teman senang nggak? Senang. Tapi kalau ketemu pacar, itu luar biasa ketemu. Amin nggak ini? Jangan pura-pura alim begitu. Artinya orang yang membuat kesukaannya merenungkan firman, maka dikatakan orang yang seperti itu dijanjikan apa yang dia sentuh, apa yang dia buat berhasil. Jadi kalau saudara dan saya punya siang, saudara punya siang, punya buat apa? Saudara punya malam, buat apa? Film India. Maka yang satu dibilang tinggalkan jalan pencemooh, tinggalkan jalan orang berdosa, tinggalkan jalan orang fasik, tinggalkan televisi Anda yang tidak alkitabiah itu, yang sinetron India 3 jam itu, yang Korea berjilid-jilid itu. Tinggalkan tukang bubur baik apa itu. Tinggalkan. Amin. Yang beracun keluar dari perut, tinggalkan. Yang setan di gunung, setan di pohon. Karena 90% acara televisi kita non alkitabiah. Tapi anak muda Kristen menurut survei 5-6 jam di depan televisi. Tapi baca Alkitab 15 menit, gak ada waktu. Waktu kita disita oleh jalan orang fasik, disita oleh jalan pencemooh, disita oleh jalan orang berdosa, disita oleh televisi. Itu yang membuat kita akhirnya jauh dari firman. Lalu kita pengen sekolah berhasil, bisnis berhasil. Itu sama aja dengan begini. Oh Tuhan, aku banyak nonton sinetron, tapi bikin aku berhasil. Tuhan itu tugasnya menggenapi firman, bukan melanggar firman. Nanti Tuhan bilang, firmannya di mana Bu? Karena nggak ada ayatnya orang yang banyak nonton sinetron dibikin berhasil. Itu nggak ada. Yang ada yang merenungkan firman siang dan malam, apa yang diperbuat, ya berhasil. Yang dia sentuh itu jadi emas, bukan kuning ya. Ya kan Anda sentuh jadi kuning. Karena nggak semua kuning itu emas. Kuning bau juga ada. Kalau kita banyak nonton sinetron, nanti kita sentuh kuning doang. Bikin ini gagal, bikin itu nggak jadi, bikin ini bangkrut, karena jadi kuning doang. Tapi kalau kita jadi orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam, yang kita sentuh jadi emas, jadi berhasil, jadi sukses, jadi luar biasa. Haleluya! Ada engkau yang masih sekolah, SMP, SMA, kalau engkau mau berhasil, banyaklah baca firman. Kalau engkau banyak baca firman, engkau akan pintar.
Amin nggak ya? Oh, firman ini kan bukunya Tuhan. Saudara kalau banyak belajar firman, engkau belajar potensi ilahi, dunia ini saudara akan menang di kelas dunia. Artinya dunia ini seperti kelas, kita akan menang mengatasi semua kalau kita belajar tentang Tuhan. Oleh sebab itu, janji berkat keberhasilan disediakan bagi orang-orang percaya yang menjadikan firman Tuhan menjadi kesukaan. Mulai sekarang kalau saudara baca firman bete, jangan menyerah. Kalau saudara baca firman malas, jangan menyerah. Ubah selera Anda. Saya dari kecil tinggal di Medan. Di Medan itu minumannya teh manis yang sangat manis. Saya masuk ke Jawa Barat, minumannya teh tawar tanpa gula. Pertama saya minum itu mau muntah. Karena biasanya minuman kami sangat manis. Sekarang masuk Jawa Barat sangat pahit. Itu mau muntah. Tetapi terus hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya paksakan minum teh tawar. Sekarang minuman saya teh tawar. Ternyata selera itu bisa berubah. Engkau kalau baca novel, rasanya itu kayak seger banget. Agatha Christie. Baca Quran semangat, baca Alkitab ngantuk. Sampai ada yang bilang susah tidur bu, iya. Baca Alkitab dulu, langsung ngantuk. Itu sesat saudara-saudara. Jadi kalau saudara baca Alkitab ngantuk, ada yang salah dalam Alkitab. Karena ngantuk diciptakan atas sesuatu yang tidak kita nikmati. Kalau saudara nonton film, filmnya Anda nikmati, Anda gak akan pernah ngantuk. Sebab kita ngantuk sesuatu yang tidak kita nikmati. Jadi kalau kita dengar firman ngantuk, baca Alkitab ngantuk, itu tanda kita nggak nikmati. Seharusnya semakin baca firman, semakin segar, semakin bugar, semakin kuat, semakin semangat, semakin luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mazmur berkata, firman Tuhan lebih manis dari madu. Walaupun awalnya seringkali lebih pahit dari empedu. Tapi saya katakan, paksakan. Yang namanya terobosan itu perlu pemaksaan. Kalau terobosan itu seperti menerabas hutan limbah, itu yang namanya terobosan. Karena itu kalau saudara mau mengalami terobosan rohani, ada sesuatu yang harus Anda paksakan. Saya dulu nari-nari memuji itu juga nggak mau. Saya lebih suka kalem, diam, hening. Jarum jatuh, kedengeran. Tapi saya paksakan sekarang. Kalau nggak nari, kayak nggak enak ibadah itu. Saudara paksakan. Memuji, menari, paksakan dulu. Jangan menyerah. Wah, baca Alkitab ini kurang saya dipakai. Paksakan. Ketika saudara paksakan itu menerobos, di situ akan terjadi terobosan sampai ada perubahan selera. Maka satu hari kita akan mengalami segala terobosan. Memberi juga sama. Kalau saudara takut memberi sekarang, paksakan memberi. Jangan saudara pelit, saudara itu saudara toleransi. Paksakan, balas berdoa, paksakan berdoa. Karena yang namanya terobosan selalu membutuhkan satu daya tekan yang lebih keras. Sampai apa yang bisa karena terpaksa, lama-lama bisa karena biasa, kemudian bisa karena luar biasa. Jadi awalnya Anda bisa memberi karena dipaksa, tapi kemudian Anda memberi karena sudah biasa, dan target akhirnya kita memberi karena kita luar biasa. Tepuk tangan untuk Allah kita yang ajaib. Jadi berkat keselamatan kalau kita memiliki pertobatan, berkat keberhasilan kalau kita menjadikan firman kesukaan. Sekarang berkat kekayaan. Saudara mau diperkaya? Mari lihat Filipi pasal yang keempat. Ini yang terakhir. Saya tegaskan, ini yang terakhir. Sekali lagi, yang terakhir. Karena kalau khotbah sudah lama, ada satu kata yang penuh kuasa, yaitu yang terakhir. Yang tadinya ngantuk melek dia, sudah terakhir ya. Tapi jangan salah, terakhir saya 35 menit. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19, saudara. Mari baca dengan suara yang keras. 2, 3.
silakan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan... Saudara suka ayat ini? Ingin ayat ini digenapi atas hidup kita? Tapi ayat 19 muncul karena ada ayat 18. Tadi saya katakan bahwa ini janji. Ada pemenuhan kekayaan kemuliaan kalau perintah. Ayat 18. Mari ayat 18 kita baca lebih keras. 2, 3, silakan. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum. Suatu apa? Jadi sebelum firman Tuhan, sebelum Rasul Paulus memberikan curahan doa berkat, sebelum ada janji kekayaan dan kemuliaan, sebelumnya jemaat Filipi itu sudah memberi melampaui kekuatan mereka, atau dengan kata lain, mereka orang-orang yang berkorban. Jadi kita jangan begini, memberi malas, apalagi korban, pengen diperkaya. Itu sama aja kita bilang, Tuhan langgar dong firman-Mu, aku nggak usah berkorban, tapi bikin aku kaya dan penuh kemuliaan. Itu sama aja, nggak mati pengen bangkit. Nah kita seringkali hanya soroti ayat 19. Ayat 19 ya dan amin, pasti terjadi. Saudara akan diperkaya, akan penuh kemuliaan Tuhan. Kalau dalam diri kita ada karakter berkorban. Berkorban itu tandanya ada rasa sakit. Makanya mulai sekarang kalau mau diperkaya, ini materi, ini finansial, ini bicara duit, ini bicara harta, ini bicara fasilitas. Kalau saudara mau diberkati secara finansial, mulai berani berkorban secara finansial. Artinya berkorban ketika Anda memberi, ketika Anda tolong orang, sampai ada rasa sakit. Berhenti kasih sisa. Ada ayat berkata, berilah dengan sukacita. Beri dengan sukacita itu, saudara, bisa ada dua versi. Sukacita di depan atau sukacitanya di belakang. Jangan sukacitanya di depan. Kalau sukacitanya di depan, berarti kita beri uang sisa. Kayak Anda kasih gopek sama pengamen, Anda kasihnya sambil tertawa. Karena yang Anda kasih sisa. Bukan itu sukacita daging, karena Anda nyaman. Sukacita yang Alkitab maksud, sukacita nilai. Saya kasih sedikit contoh, saya perlu waktu 5 menit. Anak saya yang juara, biasanya di sekolah dia, juara kelas 1A, 1B, 1C, itu membuat grup. Mereka juara 1, juara 1, juara 1, orang-orang pintar membuat grup, mereka eksekutifnya siswa. Saya bilang sama Tasya, Tasya kamu juara 1, kamu juara umum. Tapi jangan berteman sama juara kelas lain, berteman sama temanmu yang nilainya paling rendah alias paling bodoh. Dia bilang, Pak, gak nyambung. Memang orang bodoh suka gak nyambung. Ya, tapi anak saya amalkan. Dia satu bangku dengan satu orang, satu anak yang nilainya paling rendah. Sampai jadi pembicaraan di sekolah. Oh, Tasya mentang-mentang anak pendeta, juara 1, gak mau temenan sama kita. Temenan sama yang bodoh. Anak saya menderita, anak saya gak nyambung. Tiap sore orang tua dari anak yang bodoh ini antarkan anaknya ke rumah kami. Tasya anak saya jadi teman sekaligus jadi guru les. Lalu kemudian anak saya ajarin temannya, nilainya mulai naik sampai ranking 4. Itu mamahnya terima kasih sama Tasya kayak mau nyembah. Lebih terima kasih sama pendeta. Terima kasih Tasya. Karena tiap bulan orang tuanya dipanggil sekolah, ditegur, itu nggak enak. Anda coba tiap bulan kau dipanggil sekolah, menegur karena anakmu bodoh, itu nggak enak. Tapi sejak Tasya ajarin, orang tuanya nggak dipanggil. Lalu kemudian saya tanya, Tasya, kamu senang nggak? Ini apa? Saya tahu. Tasya sekarang masih sekolah, Tasya nggak punya uang, tapi Tasya pintar, Tasya sudah bernilai, jadi berkat untuk teman Tasya. Tasya bersuka cita. Kalau dia dengan temannya yang juara, seneng nggak? Seneng, tapi seneng nyaman. Nggak ada nilai. Dia juara, orang juara. Dia pintar, orang pintar. Nilainya apa?
Bukan sukacita begitu yang Alkitab maksud. Jadi Anda punya toko, jangan nongkrong sama orang yang punya toko. Engkau sama-sama senang, nilaimu apa? Yang Tuhan mau sukacita karena kita bernilai. Ketika anak saya dengan si bodoh, ada ketidaknyamanan. Tapi ketika dia bernilai, engkau punya toko, temenan sama orang miskin, pasti nggak nyambung. Engkau yang banyak traktir. Betul nggak? Tapi mulai orang itu ajarin firman, bawa sama Tuhan. Makanya anak saya kelas 1 SMA sekarang dia pimpin komsel. Komselnya adalah anak-anak yang bernilai rendah, yang semua dia ajarin. Dia bilang syarat ke-1, ikut komsel saya. Jadi anak saya menangkan jiwa karena dia bernilai. Kalau kita bernilai, banyak jiwa kita akan bawa kepada Tuhan. Ada amin? Jadi memberi dengan sukacita itu ketika Anda memberi, Anda berkorban, Anda menangis, Anda menabur, Anda itu sakit. Kalau Anda memberinya sambil ketawa, berarti yang kau kasih itu limper, 5 perak. Jangan sampai dulu gereja Pak Jo yang di Pontianak itu, kawan kita, tapi udah nggak ada ya baru di Pak Jo. KKR saya di sana. Habis KKR Pak Jo yang maju, saudara diberkati. Sekarang kita memberi di Pontianak, tapi tolong jemaat, jangan mengancam Tuhan. Apa mengancam Tuhan? Ternyata semua kolektif di situ, itu uang 1.000, di uang 1.000 ada pati murah bawa pedang. Sampai Pak Jo bilang jangan sampai ketika pujian Tuhan bertakhta, ketika khotbah Tuhan bicara, ketika kolektif Tuhan keluar, karena terancam. Biarlah kolektif kita tidak mengancam Tuhan, tapi menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Ada amin? Saudara kasih uang 1.000, saudara senang, ya namanya juga 1.000. Tapi itu senang nyaman. Coba lihat janda Sarfat itu, apa dia ngasih saja ketawa? Dia kasih tepung terakhir, mana ada ketawa? Dia ngomong apa coba? Hanya karena engkau hati Allah, hanya karena itu firman Allah, aku kasih roti ini. Artinya dia udah gak punya dasar lain. Karena itu adalah uang terakhir. Saya anjurkan saudara, saudara di gereja harus pernah ngambil semua isi dompetmu kasih gereja, pulang gak bawa uang. Engkau harus pernah ambil semua gajimu kasih gereja dan jangan kau ambil. Engkau harus pernah ambil semua keuntungan bisnismu kasih gereja. Engkau harus pernah berkorban, harus pernah memberikan uang terakhir. Kalau enggak, kita gak rasa korban. Tapi kalau kita berkarakter begitu, jangan pernah takut. Kekayaan, kemuliaan, mujizat Tuhan akan dia curahkan untuk hidup kita. Ada amin? Ayo kita lihat kunci berkat, supaya janji berkat lebih mudah turun atas kita. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan yang luar biasa. Pemusik boleh ke depan dengan cepat.